Yeah. Good morning, everybody. Good morning. How are you this morning? Ya. Hari ini kita akan belajar tentang berpikir komputasional. Namun sebelum itu, semuanya bangkit berdiri. Kita lakukan ada 7 kebiasaan. 1, 2, 3. Ada 7 kebiasaan. Anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. 5 fingers, 5 fingers, 5 fingers, clap, clap, clap. 4 fingers, 4 fingers, butterfly. 3 fingers, 3 fingers, okay, okay. 2 fingers, 2 fingers, peace, peace. 1 finger, 1 finger. Ya, sit down please. Nah, anak-anakku sekalian, sebelumnya Ibu mau tanyakan dulu, adakah di antara kalian yang sudah pernah mendengar tentang apa itu berpikir komputasional? Belum ada? Ya, hari ini adalah materi yang akan kita bahas. Coba baca sama-sama. 1, 2, 3. Berpikir komputasional atau computational thinking. Nah, di sini Ibu akan memperkenalkan kepada kalian semua apa itu pengertian berpikir komputasional. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Berpikir secara komputasional adalah cara berpikir yang menganalisis dan menyelesaikan masalah secara sistematis seperti komputer bekerja. Nah, di sini maksudnya kata kuncinya itu adalah bagaimana kalian menyelesaikan masalah menurut kemampuan komputer. Ya. Nah, dalam berpikir komputasional ada 4 elemen yang paling penting. Yang pertama adalah dekomposisi. Ya, dalam bahasa Inggris itu decomposition. Yang kedua abstraksi. Yang ketiga pengenalan pola, dan yang keempat algoritma. Nah, di sini yang pertama dekomposisi. Dekomposisi adalah memecah masalah menjadi bagian-bagian kecil agar lebih mudah untuk diselesaikan. Yang kedua, abstraksi. Abstraksi adalah fokus pada masalah yang penting saja dan abaikan yang tidak relevan. Yang ketiga, pengenalan pola. Kemampuan mengenali pola, kesamaan atau keteraturan dalam data, situasi atau masalah. Dan yang terakhir ada algoritma atau kemampuan menyusun langkah yang logis dan sistematis untuk menyelesaikan masalah. Nah, anak-anak di sini mau kami kasih contoh salah satu masalah dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu bagaimana cara membuat nasi goreng. Di sini dalam membuat nasi goreng ini, Ibu akan masukkan 4 elemen tadi. Ya, yang pertama tadi yaitu dekomposisi. Nah, dekomposisi adalah memecah masalah menjadi bagian yang kecil. Di bagian ini kasih contoh. Biasanya kalau kalian membuat nasi goreng, kalian pecahkan dulu. Yang pertama kalian siapkan bumbu. Bumbunya ada bawang merah, cabai, minyak, daun bawang, telur, ada merica yang mau pakai merica. Bumbu-bumbunya itu mana? Yang kedua, kalian kupas dan kalian potong bahan-bahannya. Yang ketiga, di situ ada menumis bumbu. Yang keempat ada menggoreng telur.
dan bumbu. Dan yang keenam, nasi goreng siap disajikan. Nah, di abstraksi di sini yang dimaksud, kalian saring informasi yang penting dan abaikan informasi yang tidak penting. Nah, di sini ibu sudah tahu bagian yang penting itu kalian fokus pada langkah utama. Itu langkah utamanya. Menumis, menggoreng, itu yang kalian harus perhatikan. Ya, jangan kalian perhatikan, aduh dia punya merek kecap apa ya? Tetap juga mau pakai merek kecapnya berbeda, tetap jadi nasi goreng. Jadi yang penting saja saya mau pakai wajan yang merek mahal itu biar pengaruhnya. Jadi kalian ambil yang penting-penting saja. Bisa? Yang kedua, memahami bahwa teknik masak tetap sama, walaupun bumbu bervariasi. Contoh nasi goreng ayam dan nasi goreng seafood, sama-sama digoreng kok. Karena lihat, saya mau bikin nasi goreng ayam, tidak digoreng. Digoreng kok, berarti kita fokus pada dia punya teknik masak menggorengnya. Tidak usah dipikir nasi ayam goreng, nasi goreng ayam, nasi goreng seafood, nasi goreng apa lagi yang kalian ketahui? Nasi goreng apa lagi? Telur, ada banyak macamnya. Jadi kalian fokus yang penting. Yang ketiga, pengenalan pola. Di sini pengenalan pola yang dimaksud adalah mengidentifikasi kesamaan dari pengalaman sebelumnya atau resep lainnya. Perhatikan. Yang pertama, semua jenis nasi goreng umumnya dimulai dengan menumis bawang dan bumbu. Betul tidak? Betul toh? Semua jenis nasi goreng itu dimulai dengan menumis toh? Betul kan? Itu pola. Jadi kalau maksudnya di sini, kalau saya bikin nasi goreng ayam sama seafood, berarti sama-sama ditumis duluan Pak. Dia bumbu toh? Berarti sama. Yang kedua, semua nasi goreng itu tetap akan ditambahkan apa? Kecap dan sambal. Yang ketiga, kalau menggunakan nasi yang dingin itu pasti hasilnya tidak akan menggumpal. Coba yuk tanya, ada biasa yang contoh ya mau bikin nasi goreng ayam, dia pakai nasi panas, hasilnya bagus tidak? Ya, bagus kan? Harus pakai yang dingin. Nah, begitu juga kalau kalian bikin nasi goreng seafood, harus pakai nasi dingin juga. Sama, semua nasi goreng itu sama, menggunakan nasi yang dingin. Yang ketiga, ini yang keempat, yang terakhir, algoritma. Nah, algoritma di sini adalah kalian susun cara menumis nasi goreng dari yang pertama sampai kalian selesai. Yang pertama di situ apa? Panaskan minyak. Yang kedua, tumis bawang merah dan bawang putih. Yang ketiga, masukkan telur orak-arik hingga matang. Yang keempat, tambahkan nasi, aduk rata. Yang kelima, masukkan kecap, garam dan merica. Yang keenam, tambahkan ayam atau topping. Yang ketujuh, masak hingga matang. Yang kedelapan, sajikan. Nah, sekarang kita kembali lagi. Ada yang belum mengerti? Kalau yang dekomposisi tadi berarti kita pecah dulu masalahnya, ya? Atau kita buat kue, contohnya ya, kita mau bikin kue cake. Contohnya mau bikin kue cake, kita bagi-bagi dulu, mulai dari penyediaan bumbunya, kemudian cara masaknya ya, seperti yang tadi. Yang kedua, abstraksi. Kalian fokus pada yang penting saja. Kalau mau bikin kue itu tidak perlu memikirkan soda merek harus merek apa, soda kuenya, terus raginya harus merek apa. Kita fokus saja pada bagian-bagian yang penting. Contoh kalau buat kue cake harus pakai tepung, betul kan? Betul kan? Tidak ada di bilang, harus hari roti, harus hari jam, tidak kan? Jadi tetap fokus pada yang penting saja. Kemudian pengenalan pola. Kira-kira kalau kalian dari membuat cake itu, kira-kira apa yang sama dengan bahan membuat cake? Kira-kira kalau kita pakai bahan itu bisa jadi apa lagi selain kue cake? Kue bolu boleh. Kue apa lagi? Kan banyak jenis kue lain kan? Kemudian kalau
Sampai di sini paham? Paham? Nah, sekarang kita siap menerima tantangan. Are you ready? Ulang. Are you ready? Oke, nah sekarang Ibu kasih tantangan. Bagaimana cara membuat es teh manis? Jadi kalian akan masukkan dekomposisinya, kemudian abstraksinya, pengenalan pola, dan yang terakhir algoritmanya. Oke, kalian akan kerja secara kelompok. Nanti gua akan bagi kelompok ya. Habis ini kita akan presentasi. Habis bikin ini ya. Iya. Presentasi. Ya, di sini Ibu akan membagikan kalian LKPD. LKPD ini yang kalian akan kerjakan. Kalian akan tulis di sini membuat es teh manis itu dia punya dekomposisi yang mana, abstraksinya. Kemudian di sini ada pengenalan pola dan juga algoritma. Ya. Ibu bagi saja. Yang ini 1, 2, 3, 4 sekelompok. Tidak apa-apa lah ya, oke? Tidak apa-apa ya. Dia mungkin membuat kartu lagi. Oke? 1, 2, 3 ini kalian sama-sama. Beres. Ini banyak yang pintar-pintar di sebelah sini. Soal pintar. Kamu juga pintar. Ini rata-rata pintar. Ini juga kalau udah, oke? Boleh? Ya, te volva. Sebentar setelah kalian melakukan ini, mengerjakan LKPD, membuat kelompok, kalian akan presentasi kelompok. Jadi di sini nanti tiap kelompok akan mempresentasikan hasilnya. Jadi butuh kerjasama. Jangan ada yang pilih-pilih teman. Oke? Bisa? Oke, anak-anakku, silakan kalian perhatikan di lembar kerja siswa LKPD yang dibagikan tadi. Di situ ada bagian kalian akan mengisi refleksi. Yang pertama, bagaimana perasaanmu belajar berpikir komputasional, dan yang kedua, apa yang kamu pelajari hari ini. Mohon diisi. Setelah itu kita siap tampil untuk presentasi. Mimpi adalah kunci untuk kita menaklukkan dunia. Berlarilah tanpa lelah sampai engkau meraihnya. Laskar pelangi takkan terikat waktu. Bebaskan mimpimu di angkasa, warnai bintang di jiwa. Menarilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Bersyukurlah pada yang kuasa, cinta kita di dunia selamanya. Cinta
Ya, sekarang kita akan mendengarkan hasil presentasi dari kelompok 1. Ayo, silakan maju ke depan. Kami dari kelompok 1, saat ini kami akan mempresentasikan 4 elemen berpikir komputasional dalam membuat es teh manis. 1. Dekomposisi atau pecah masalah menjadi bagian kecil. 1. Menyiapkan gelas. 2. Menyiapkan es teh dan gula. Maaf, saya ulangi. 2. Menyiapkan teh dan gula. 3. Menyiapkan es batu. 4. Masukkan teh dan gula di dalam gelas. 5. Masukkan air hangat dan es batu. 6. Menyajikan es teh manis. 2. Pengenalan pola atau masalah itu dilakukan. 1. Proses menyeduh teh bisa digunakan untuk membuat teh tawar atau teh lain. 2. Menambahkan pemanis atau gula dan pendingin (es) adalah pola umum untuk membuat minuman dingin manis. 3. Urutan proses bisa diterapkan pada minuman lain juga. 3. Abstraksi atau fokus pada hal penting. 1. Gelas, sendok, teko, dan saringan. 2. Teh. 3. Gula. 4. Es batu. 5. Air panas. Menyeduh teh mencampur dengan gula, lalu menambahkan es. Informasi yang diabaikan adalah merek teh atau jenis gelas. 4. Algoritma atau urutan langkah. 1. Siapkan bahan: 1 kantong teh, sedikit gula, air panas, dan es batu. 2. Seduh kantong teh dengan air panas selama 3-5 menit. 3. Angkat kantong teh dan aduk teh panas dengan gula sampai larut. 4. Biarkan teh agar dingin atau langsung tuang ke dalam gelas berisi es batu. 5. Aduk kembali dan es teh siap disajikan. Refleksi. 1. Bagaimana perasaanmu belajar berpikir komputasional? Senang karena banyak hal yang bisa kita ambil dari berpikir komputasional. 2. Apa yang kamu pelajari hari ini tentang berpikir komputasional? Ya, beri aplaus untuk kelompok 1. Iya, silakan duduk. Ya, bersama-sama kita akan mendengarkan hasil diskusi dalam bentuk presentasi dari kelompok 2. Ya, kita beri aplaus dulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Saat ini kami akan mempresentasikan 4 elemen berpikir komputasional dalam membuat es teh manis. Dekomposisi, pecah masalah jadi bagian kecil. Menyiapkan gelas, gula, teh, air, es batu, dan lain-lainnya. Menaruh gula di dalam gelas, menaruh teh, lalu taruh air, dan menaruh es batu. Diaduk, sajikan teh manis. 2. Pengenalan pola masalah itu dilakukan. Proses menyeduh teh bisa digunakan teh yang lain seperti teh tawar atau teh lemon. 2. Menambahkan pemanis atau gula dalam kurung es adalah pola umum untuk membuat minuman dingin manis. 3. Abstraksi, fokus pada hal penting. Teh, air panas, gula, dan es batu. 2. Gelas, sendok, teko, dan saringan. 3. Langkahnya: menyeduhkan teh, mencampur
Dengan gula, tambahkan es. 4. Informasi yang diabaikan. Merek teh atau jenis kelas. Algoritma. Urutan langkah. Siapkan bahan, sedikit gula, air panas, dan es batu. 2. Siapkan kantong teh dengan air panas selama 3-5 menit. Angkat kantong teh dan aduk teh panas dan diaduk sampai larut. 4. Biarkan teh agak dingin atau langsung tuang ke gelas yang ada es batu. 5. Aduk kembali dan es siap disajikan. Refleksi, bagaimana perasaanmu belajar berpikir komputasional? Senang dan seru, kita bisa berpikir tentang komputasional. 2. Cara apa yang kamu pelajari hari ini? Cara membuat estimatis. Iya, kita beri aplaus untuk kelompok 2. Silakan duduk. Iya, anak-anak, dari hasil presentasi kalian, menurut kalian apa yang dapat kita simpulkan dari pembelajaran coding itu sendiri? Apa itu pembelajaran coding? Berpikir komputasional. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir untuk menyelesaikan masalah meniru apa? Kemampuan komputer. Nah, dalam kehidupan sehari-hari ada banyak masalah yang bisa kita selesaikan menggunakan cara berpikir komputasional. Bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang? Bahagia? Ya, kita beri aplaus untuk kita semua. Dan untuk menutup sesi pembelajaran kita hari ini, kami minta kesediaan Anak Kira untuk memimpin kita doa. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, sekarang kami akan pulang, berkati kami berjalan, agar tiba di rumah dengan penuh selamat. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Iya, terima kasih. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Bye-bye.